di segmen investigasi kami di balik segel pajak. Hari ini kita akan membedah sebuah kasus yang lumayan kompleks, yaitu kasus yang melibatkan salah satu pusat perbelanjaan terbesar di kota Medan, yaitu Mall Center Point. Kasus ini bukan sekadar tunggakan, namun melibatkan konflik hukum, lahan, dan juga kewajiban pajak yang sudah menunggak sejak 2010. Kasus ini menarik perhatian publik sejak 2021, ketika Wali Kota Medan memutuskan untuk menyegel mal tersebut. Tunggakan pajak bumi dan bangunan PBB yang semula diverifikasi senilai 56 miliar rupiah terus bertambah seiring berjalannya waktu. Ini adalah cerminan kegagalan sistem pengawasan dan minimnya kepatuhan korporasi. Masalah ini diperparah dengan fakta bahwa mal yang dibangun oleh PT Arga Citra Harisma atau yang disingkat ACK ini ternyata didirikan di atas lahan milik PT KAI atau Kereta Api Indonesia dan disinyalir tidak memiliki izin mendirikan bangunan yang sah. Kita akan masuk ke ruang rapat untuk menentukan nasib properti ini. Pertemuan ini adalah pertemuan yang terakhir. Tunggakan PBB Mall Center Point sudah menahun sejak 2010. Kami sudah memberikan peringatan, bahkan MOU, tapi tidak ada itikat baik dari kalian. Total kewajiban kalian, termasuk denda, sudah mencapai angka yang merugikan daerah. Dan menurut data yang kami sajikan, jumlah tunggakan PBB harus dibayarkan segera. Kami tegaskan, masalah status lahan PT KAI ini atau masalah IMB tidak menghilangkan kewajiban PBB terhadap kalian. Lalu kemudian untuk PT yang sudah berdiri, kalian harus membayarkan pajak sebagai prioritas. Nah Pak, kami sedang berusaha mencari skema pembayaran yang cocok untuk kali ini. Tapi masalahnya sangat kompleks karena menyangkut tentang sengketa kami dengan PT KAI. Kami sudah mencicil sebagian, tapi kami mohon beri kami waktu sedikit lagi untuk menyelesaikan negosiasi dengan perusahaan. Benar Pak, karena kompleksitas ini sangat menghambat kami. Jadi kami mohon keringanannya setidaknya untuk menghapus denda yang besar ini, karena dengan penutupan mal ini akan sangat berdampak pada ribuan karyawan dan tenan yang ada di mal kami. Kami tegaskan, lahan ini adalah milik negara. Persoalan penggunaan lahan sedang dalam proses administrasi dan hukum. Namun, kewajiban PBB atas bangunan PT ACK harus dipisahkan dan diselesaikan segera, demi ketertiban administrasi aset negara. Kami nggak bisa menunggu lagi. Pajak adalah darah pembangunan kota. Tidak ada toleransi lagi untuk kalian. Segera siapkan tim, lakukan penyegelan, dan tutup operasional mereka hari ini juga. Siap Pak, perintah penutupan akan segera kami laksanakan. Keputusan telah dibuat. Tindakan penegakan hukum dilakukan, namun meninggalkan dampak besar. Ribuan pedagang dan karyawan kini harus menghadapi konsekuensi dari kelalaian korporasi dan pemerintah di masa lampau. Kami sudah bayar sewa mahal-mahal kepada pengelola. Kami kira semuanya legal. Ternyata urusan dasar seperti IMB saja bermasalah. Ini namanya investasi yang tidak bertanggung jawab. Kami ribuan pekerja di sini. Kami tidak tahu menahu soal tunggakan dan IMB. Kenapa kami yang dikorbankan? Seharusnya pemerintah dan pemilik mal yang harusnya duduk bersama. Jangan tutup mata pencarian kami. Kami memohon maaf kepada seluruh karyawan dan tenan yang ada di mal. Kami juga sedang berusaha bernegosiasi keras untuk mencari dana talangan karena sisa tunggakan yang diminta Pemko sangatlah besar hingga mencapai ratusan miliar rupiah. Oleh karena itu, kami berharap mendapatkan solusi win-win. Sekali lagi, kami mohon maaf dan terima kasih. Kita kembali ke studio. Kasus ini menunjukkan adanya 3 lapisan masalah: tunggakan pajak, sengketa lahan BUMN, dan pelanggaran IMB. Pakar hukum pajak, seberapa parah kasus ini dari sudut pandang hukum? Kasus ini adalah bom waktu. PBB ataupun pajak bumi bangunan merupakan sebuah pajak daerah yang harus dibayarkan oleh PT ACK ataupun institusi ataupun perorangan yang memiliki kekuasaan atas kepemilikan suatu lahan ataupun bangunan. Nah, permasalahannya di sini adalah PT ACK lalai dalam menjalankan kegiatan administratifnya. Mereka lalai dalam membayarkan pajak bumi bangunan. Lalu, upaya hukum apa yang bisa dilakukan oleh Pemko selain penyegelan? Pemko bisa melanjutkan ke proses penagihan aktif, bahkan penyitaan hingga pelelangan. Meskipun ini rumit karena status lahan merupakan status dari PT KAI, namun yang terpenting adalah pencegahan. Dengan melakukan integrasi data, perizinan, dan pajak, untuk kedepannya begitu status lahan telah kadaluarsa dan terjadi perubahan status lahan, sistem pajak harus langsung memberikan alert
dan penagihan awal. Analisis dari pihak pengamat pajak sudah sangat jelas. Memang benar pencegahan harus dibangun sedari dini, dimulai dengan penanganan sistem dan perbaikan yang tegas. Tapi bagaimana pandangan generasi muda soal hal tersebut? Generasi muda adalah pihak yang merasakan dampak terbesar apabila terjadi kemacetan pajak. Oleh karena itu, mari kita dengarkan suara mereka mengenai apa yang harus dilakukan agar budaya patuh pajak terbangun sedari dini. Kami sebagai generasi yang akan meneruskan pembangunan, melihat perlu adanya 5 pilar pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang. Yang pertama, yearly warning system, di mana pemerintah harus memiliki sistem peringatan sejak dini. Ketika 6 bulan sebelum jatuh tempo, notifikasi harus dikirim secara berulang. Yang kedua yaitu transparansi anggaran pajak. Masyarakat dan pengusaha perlu tahu kemana uang PBB mereka dialokasikan, sehingga dengan adanya transparansi ini, maka akan mendorong kepatuhan. Dan yang ketiga yaitu sanksi non-moneter yang tepat. Selain denda, sanksi pencabutan izin usaha atau pembekuan layanan publik harus diterapkan secara konsisten. Yang keempat, audit hukum lahan dan IMB atau izin mendirikan bangunan, di mana seluruh investasi besar yang masuk harus melalui audit hukum secara menyeluruh sebelum operasi penuh. No IMB, no operation. Dan yang terakhir yaitu pendidikan pajak inklusif. Edukasi sejak dini bahwa pajak bukan beban, melainkan kontribusi nyata bagi kesejahteraan bersama. Kasus Centerpoint adalah pengingat. Dana miliaran rupiah yang tertahan seharusnya sudah menjadi jembatan, rumah sakit, atau sekolah. Kepatuhan pajak adalah fondasi integritas ekonomi suatu daerah. Tegakkan aturan, tingkatkan kesadaran. Dengan kepatuhan kolektif, kita bisa ciptakan pembangunan yang berjalan tanpa hambatan. Demikian di balik segel pajak. Sampai jumpa. Kasus tunggakan pajak bumi dan bangunan Mall Centerpoint Medan membuka fakta bahwa persoalan pajak di Indonesia tidak hanya soal angka, tetapi juga soal integritas dan penegakan hukum. Selama lebih dari 1 dekade, konflik antara pengelola, pemerintah, dan pemilik lahan menunjukkan lemahnya koordinasi administrasi dan pengawasan terhadap kewajiban pajak daerah. Tindakan tegas penyegelan oleh pemerintah Kota Medan menjadi langkah penting dalam menegakkan aturan dan menegaskan bahwa setiap bentuk pelanggaran pajak, sekecil apapun, memiliki konsekuensi hukum. Namun di sisi lain, dampak sosial ekonomi dari penutupan mal ini juga tidak dapat diabaikan. Ribuan karyawan dan pelaku usaha harus kehilangan sumber pendapatan akibat kelalaian manajemen korporasi. Kasus ini menjadi peringatan untuk kita semua bahwa seluruh pelaku usaha untuk menempatkan kepatuhan pajak sebagai prioritas utama. Pemerintah pun diharapkan memperkuat sistem pengawasan dan transparansi agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Pada akhirnya, kepatuhan pajak bukan hanya soal memenuhi kewajiban, tetapi juga wujud dari tanggung jawab bersama untuk membangun kota dan menjaga kepercayaan publik terhadap sistem keuangan negara. Dari Medan, tim narator dari Di Balik Segel Pajak melaporkan.